Bayangkan, kalian orang super kaya, uang ratusan miliar buat kalian itu bukan masalah. Terus kalian datang deh ke dealer Ferrari, mau beli mobil yang paling mahal dan paling langka yang mereka punya, tapi Ferrari malah bilang gini, "Maaf, kamu belum boleh beli." Sayangnya ini semua bukan karena uang kalian kurang, bukan juga karena stoknya habis, tapi karena kalian dianggap belum pantas. Dan lebih gilanya lagi, ada mobil Ferrari yang sudah kalian beli, tapi nggak boleh kalian bawa pulang. Dipakai, cuma boleh di sirkuit doang. Dan ironisnya lagi, ketika mau dipakai pun harus izin. Dan Ferrari boleh bilang nggak boleh loh. So, peraturan macam apa ini? Ferrari sejak lama tidak memperlakukan mobil mereka seperti barang dagangan biasa. Buat Ferrari, menjual mobil bukan sekedar transaksi, tapi seleksi. Inilah kenapa muncul banyak peraturan yang terdengar sangat aneh, bahkan menyebalkan, terutama untuk orang kaya yang terbiasa asal bayar langsung dapat. Salah satu hal yang paling terkenal adalah aturan tidak tertulis soal loyalitas kepemilikan. Untuk mobil-mobil super terbatas seperti LaFerrari edisi tertentu, Ferrari tidak membuat pesanan untuk umum. Mereka memilih sendiri siapa yang boleh beli. Secara resmi tidak pernah ada nih peraturan untuk calon pembeli Ferrari, terutama yang limited edition. Tapi biasanya, pembeli LaFerrari hampir selalu adalah orang yang sudah punya beberapa Ferrari sebelumnya. Aktif di komunitas, rajin servis di dealer resmi, dan dianggap sejalan dengan filosofi Ferrari. Dari sinilah muncul anggapan bahwa sebelum punya LaFerrari, kamu harus punya beberapa Ferrari lain dulu. Lalu ada aturan soal menjual kembali mobil Ferrari untuk banyak model tertentu, terutama yang langka. Pemilik nggak boleh tuh langsung menjual mobilnya dalam waktu singkat. Kalau ketahuan jual mobil demi keuntungan, hubungan kalian dengan Ferrari bisa rusak. Dalam beberapa kasus, nama pemilik bahkan bisa masuk blacklist. Artinya, ke depan kalian akan kesulitan atau bahkan mustahil nih membeli Ferrari baru langsung dari dealernya. Ferrari juga sangat sensitif soal modifikasi, ini sih yang terkenal. Ini bukan rahasia lagi ya. Membeli Ferrari bukan berarti boleh memodifnya sesuka hati, mengganti warna ekstrim, memasang livery aneh, memodifikasi mesin tanpa izin, atau bahkan memodifikasi logo bisa dianggap merusak citra merek Ferrari. Ada beberapa artis luar negeri yang bermasalah nih karena modifikasi. Justin Bieber adalah salah satu contohnya, di mana Ferrari secara terang-terangan memutus hubungan dengan Justin Bieber karena modifikasi yang dianggap tidak pantas. Terus, ada kasus Philip Plein yang upload foto sepatu yang ditaruh di sebelah logo Ferrari. Nah, Ferrari langsung melayangkan gugatan dan dimenangkan oleh Ferrari. Katanya, nggak pantas naruh foto sepatu di sebelah logo kebanggaan Ferrari. Selain itu, foto sepatu tersebut dianggap sebagai promosi gratis tanpa ada kerjasama sebelumnya dengan Ferrari. Padahal, mobil Ferrari 812 Superfast-nya dibeli cash oleh Philip. Tapi ya sekali lagi, citra kamu buruk di mata Ferrari. Dan peluang untuk dapat mobil edisi spesial berikutnya bisa langsung hilang. Tapi jangankan di dunia nyata. Modifikasi ekstrim pun nggak bisa dilakukan di dalam game. Saya pernah deh mau modif Ferrari F40, lupa di game apa. Mau ganti velgnya kok nggak ada pilihan velgnya. Sedangkan mobil lain itu velgnya bisa diganti. Galak banget ini emang Ferrari. Yang paling ekstrim itu tentu aja Ferrari XX Program. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Di dalam program ini, Ferrari menjual mobil balap murni seperti FXX, 599XX, dan FXXK. Tapi mobilnya tidak boleh dibawa pulang. Mobilnya disimpan oleh Ferrari, dirawat oleh Ferrari, dan hanya boleh dipakai di event resmi Ferrari. Pemilik harus izin dulu nih untuk mengemudi. Dan Ferrari punya hak penuh untuk melarang. Secara legal mobil ini milik kalian, tapi secara praktis, Ferrari yang memegang kendali penuh. Ada juga kontrol soal warna dan spesifikasi, untuk pembeli baru atau pembeli tertentu. Pilihan kadang dibatasi. Warna-warna nyeleneh bisa ditolak oleh dealer, terutama kalau mobil tersebut termasuk edisi penting. Tujuannya bukan soal teknis ya,
tapi murni menjaga citra Ferrari secara global. Yang sering nggak disadari adalah Ferrari juga menilai perilaku pemilik. Cara kalian tampil di media sosial misalnya. Ferrari nggak suka tuh, lihat kalian upload foto vulgar, terus ada Ferrarinya. Dan cara kalian bicara tentang Ferrari itu sangat berpengaruh. Bisa aja nih, saya yang bikin konten seperti ini, nggak dibolehin beli Ferrari di kemudian hari. Padahal, saya udah nabung loh dari lama. Itu semua karena Ferrari memposisikan dirinya bukan cuma menjual mobil, tapi menjual simbol dan status, dan mereka sangat protektif soal itu. Terus, pabrikan lain ada nggak yang seperti ini? Ada, tapi tidak sekeras Ferrari. Aston Martin misalnya, ia juga memilih pembeli untuk mobil ekstrim seperti Valkyrie. Tapi setelah mobil dibeli, pemilik punya kendali lebih besar. McLaren dan Porsche juga punya prioritas pembeli, tapi jarang sampai melarang modifikasi atau penggunaan sedetail Ferrari. Nah, Pagani malah terkenal paling santai. Selama kalian mampu dan menghargai mobilnya, mereka relatif bebas ya. Dan itulah kenapa Ferrari selalu terasa paling kontroversial. Mereka bukan cuma jual mobil, tapi mengatur ekosistem, reputasi, dan bahkan ego pemiliknya. Ferrari mungkin pabrikan paling menyebalkan di dunia otomotif, tapi di saat yang sama, justru itu yang bikin mereka paling eksklusif. Kalau kalian secara finansial mampu beli Ferrari, tapi harus tunduk pada aturan-aturan seperti ini, apakah kalian masih mau punya Ferrari? Atau mau mobil lain? Silakan tuliskan mobil impian kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.